Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al- Alhamdulillah, rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Saya Munawwaratul Munah dari kelompok 2 dengan nomor NIM 1263111201012. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Harisma, yaitu tentang kategorisasi model akhir penggunaan teori, sistematika teori, dan ragam teori. 3. Kategorisasi model akhir penggunaan teori. Bentuk formasi teori menurut Glasser dan Strauss. Penyajian suatu teori dapat dilaksanakan dengan dua bentuk, yaitu A. Penyajian dalam bentuk proposi secara proporsional, B. Bentuk diskusi teoritis memanfaatkan kategori konseptual dan kawasannya. 1. Penyusunan teori atau teori building. Penyusunan teori formal. Penyusunan teori formal dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung berarti penyusunan dilakukan melalui teori substantif terlebih dahulu. Penyusunan teori formal secara tidak langsung ada dua jenis, yaitu A. Penyusunan teori formal satu bidang. Penulisan dapat menggunakan dua cara penulisan, yaitu penulisan yang berasal dari teori substantif dan dari satu bidang substantif. Peneliti melakukannya dengan jalan menghapus kata-kata substantif, frasa, atau kata-kata sifat. Peneliti menerapkan cara penulisan teori substantif, kemudian mengubah titik perhatiannya dari kepedulian substantif menjadi kepedulian formal. Dalam hal ini, peneliti menulis teori formal satu bidang atas dasar teori substantif dan tidak menyusun teori formal langsung dari data. Teori satu bidang akan diperlakukan sebagai teori substantif untuk memunculkan teori secara formal melalui analisis perbandingan. B. Penyusun teori formal bidang ganda. Analisis perbandingan antar kelompok merupakan metode terbaik dalam menyusun teori formal berdasarkan teori substantif. Untuk menyusun teori formal digunakan logika, sebagaimana digunakan oleh teori substantif. Logika itu akan memberikan petunjuk efektif untuk memilih kelompok ganda dari suatu bidang substantif. Ia juga memberikan petunjuk untuk memperoleh lebih banyak data dari berbagai jenis bidang substantif. Proses analisis perbandinganlah yang digunakan untuk menyusun teori substantif. Proses untuk teori formal akan lebih sukar karena tingkatannya lebih abstrak dan cakupan penelitiannya jauh lebih luas. Menyusun teori formal dapat lebih diperkaya dengan jalan menggabungkan bidang-bidang substantif dengan kawasan-kawasannya. Penggunaan teori formal. Teori formal yang berasal dari analisis bidang substantif, kegunaannya dapat diikhtisarkan sebagai berikut. 1. Menguji teori formal dari para ahli terkenal. Cara ini banyak sekali digunakan. 2. Melalui cara konvensional, menganalisis secara sistematis, membandingkan hasil-hasil penelitian melalui arahan dan bimbingan teori pokok. Cara ini berusaha menunjukkan dan menjelaskan variasi teori umum yang sedang mapan. 3. Menerapkan beberapa teori formal
yang sudah diketahui peneliti pada usaha memberikan arti yang lebih besar terhadap lainnya. Hal ini dilakukan sesudah data dikumpulkan. 4. Penyusunan teori yang dimulai dengan kerangka berpikir yang agak longgar tentang gagasan atau teori formal, pandangan, konsep atau hipotesis kerja mengenai bidang substantif yang sedang dipikirkan. 4. Sistematika teori. Dari gambar tersebut bisa kita jelaskan bahwa hubungan antara paradigma teori dan metodologi seperti pada gambar itu sudah jelas bahwa dalam suatu peneliti, pemilihan paradigma harus mendapat prioritas sebagaimana teori dan metode dipilih dalam penelitian. Karena ketiga komponen itu tidak saling pisah dalam penelitian. Pemilihan paradigma berpengaruh pada teori yang digunakan, terutama grand teori, pemilihan grand teori, dan akhirnya memengaruhi kategorisasi. Pada akhirnya metode bekerja untuk menghasilkan teori yang paling lemah, yaitu proposisi. Yang kelima yaitu ragam teori. Terdapat beberapa macam teori dalam penelitian, di antaranya yang pertama, teori induktif yang menerangkan suatu hal dari data ke arah teori. Yang kedua, teori deduktif yang memberi keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Teori fungsional. Teori ini mengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Pada akhirnya, ketidakteraturan itu menimbulkan suatu bentuk masalah sosial. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nesha. Dipersilakan. Terima kasih.